Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fun Movie, tempat kita membahas seluruh cerita film dan juga animasi. Yuk, selamat bertemu kembali setelah 1 bulan lebih gua nggak nongol di channel ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan melakukan pembahasan lagi seputar film Battletoads Devon. Lebih tepatnya, gua akan membahas seputar Yun atau Yunzi. Siapa sih sebenarnya Yun atau Yunzi ini? Seberapa kuat sih dia? Apa sih perannya di dalam alur ceritanya nanti? Dan bagaimana sih kisah perjalanan hidupnya? So, semuanya itu akan gua bahas tuntas di dalam video kali ini. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, gue ingin ingetin dulu kepada kalian untuk jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nantinya selalu mendapatkan update terbaru apabila channel ini upload video selanjutnya, serta menjadi bentuk dukungan kalian terhadap keberlangsungan channel ini untuk kedepannya. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai Yun atau Yunzi di dalam cerita Battletoads Devon ini. Kita mulai dari profil singkatnya terlebih dahulu. Yun itu pertama kali muncul di dalam filmnya di episode spesial season 1-nya dan di dalam chapter 131 kalau di dalam novelnya. Di dalam novel, dia digambarkan memiliki penampilan yang mengenakan gaun yang ketat yang menutupi tubuhnya yang sangat indah sambil memegang pedang panjang yang tampak aneh memancarkan cahaya berwarna hijau. Dia memiliki rambut hitam panjang yang ditahan oleh aksesoris berbentuk phoenix yang tampak mulia, serta wajah yang cantik yang terlihat sangat tenang. Di punggungnya itu juga terdapat sepasang sayap berwarna hijau yang tampak sedikit ilusi yang terbentuk dari penggabungan doki yang ia miliki. Ia juga memiliki aura keanggunan dan kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun sederhana yang ia kenakan saat itu. Sementara kalau di dalam manhwanya, ia digambarkan memiliki kulit seperti batu giok putih pucat dan rambut putih bersih. Dia juga memiliki tubuh melengkung yang anggun dan kurus dan mengenakan pakaian putih salju sederhana bersama dengan rompi logam atau rompi inti biru laut di bawah pakaiannya, sampai akhirnya dia nantinya akan memberikannya kepada Shoyan. Dia digambarkan memiliki kepribadian yang sangat serius dan juga tegas. Bahkan dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk seni bela diri dan tidak pernah tertarik pada hal-hal seperti cinta dan juga asmara. Hingga suatu ketika ia akhirnya bertemu dengan Shoyan ketika ia berada di titik terlemahnya. Dan pada saat pertemuan pertama mereka itulah ia akhirnya merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya, yaitu kepada Shoyan yang membantunya ketika ia sedang berada di titik terlemahnya saat itu. Meskipun ia terlihat sangat cantik dan masih muda, namun sebenarnya usia dari Yun itu sudah cukup tua. Walaupun tidak pernah secara pasti disebutkan berapa sih tepatnya usia dari dirinya itu, namun pada saat arc Gurun Tiger ketika memperebutkan Grand Lotus Core Flame, Yanxi yang merupakan salah satu dari 10 orang terkuat di Kekaisaran Jama pernah menyebutnya sebagai nenek dingin yang memberitahukan kepada kita bahwasanya usia Yun itu jauh lebih tua daripada Yanxi yang sudah jelas lebih tua daripada Shoyan, yang berarti usia dari Yun sendiri itu sudah cukup berumur. Yun itu juga memiliki seorang murid yang mungkin juga sudah kalian ketahui. Murid dari Yun itu adalah Nalan Yanran, yaitu musuh dan tujuan balas dendam pertama dari Shoyan, karakter utama kita. Selanjutnya mari kita lanjut ke riwayat statusnya. Yang pertama, Yun merupakan pemimpin dari Mystic Cloud Sect atau Sekte Yunlan, hingga Mystic Cloud Sect nantinya akan dihancurkan oleh Shoyan. Yang kedua, Yun nantinya juga akan menjadi pemimpin dari Flower Sect atau Sekte Bunga, yaitu salah satu dari 11 fraksi terkuat di Central Plan atau Dataran Tengah setelah mendapatkan paksaan dari Shoyan. Yang ketiga, ia nantinya juga akan membawa Flower Sect atau Sekte Bunga untuk menjadi anggota dan bagian dari Sky Mansion, yaitu sebuah fraksi yang didirikan oleh Shoyan dan juga Yalao. Baiklah, mungkin itu saja untuk riwayat statusnya. Selanjutnya mari kita masuk ke riwayat kekuatan dokinya. Yun saat pertama kali muncul di dalam episode spesial season 1-nya atau chapter 131 di dalam novelnya, ia dikatakan memiliki tingkat kultivasi di tingkat bintang 3 doang. Setelah itu tingkat kekuatannya itu tidak pernah disinggung kembali hingga akhirnya di chapter 1290 ia dikatakan telah memiliki kekuatan di tingkat bintang 1 dozun setelah menyerap sebagian kekuatan dari warisan peninggalan nenek Hua, yaitu pemimpin sebelumnya dari Flower Sect, sekte yang ia tempati saat itu. Setelah itu pada chapter 1407 ia dikatakan telah memiliki kekuatan di tingkat bintang 8 dozun setelah secara sempurna menyerap warisan energi peninggalan sebelumnya tadi. Barulah setelah itu tingkatan kekuatan Yun itu sudah tidak pernah lagi disinggung di dalam novelnya lagi.
Selanjutnya mari kita masuk ke riwayat perjalanan hidupnya. Yunyun itu tumbuh besar dan berkembang di dalam Mystic Cloud Sect atas bimbingan dan asuhan dari Yunsan. Sebagian besar waktunya saat itu hanya terus digunakan untuk berlatih dan berlatih, hingga akhirnya ia berhasil mencapai tingkat Dohuang dan mengambil alih kepemimpinan Yunsan atas Mystic Cloud Sect. Seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya dari Mystic Cloud Sect, ia pun akhirnya mulai mencari dan mengangkat seorang murid untuk ia latih secara pribadi untuk dipersiapkan dalam menggantikannya menjadi pemimpin Mystic Cloud Sect untuk kedepannya. Dan disitulah ia akhirnya memilih Nalan Yanran sebagai murid pribadinya itu. Hari-hari pun terus berlalu dengan normal, hingga suatu ketika Nalan Yanran yang mengetahui kalau dirinya telah dijodohkan dengan seseorang dari klan kecil, yaitu klan Xiao, dengan keangkuhannya pergi mengacau di dalam klan itu, hingga akhirnya terbentuklah perjanjian 3 tahun di antara mereka. Yunyun yang mengetahui hal itu pun kalau di dalam filmnya meskipun sedikit agak menyayangkan tindakan itu, ia pun akhirnya dengan secara penuh tetap mendukung pelatihan Nalan Yanran dalam mempersiapkan perjanjian 3 tahun itu. Bahkan ia sampai meminta bantuan kepada Pil King Guhe untuk membuatkan Nalan Yanran beberapa pil untuk mempercepat proses kultivasinya itu. Hingga suatu ketika Pil King Guhe pun akhirnya meminta Yunyun untuk mencarikannya salah satu bahan obat yang ia butuhkan untuk membuat salah satu pil yang akan dia berikan kepada Nalan Yanran nantinya. Dan bahan itu adalah Purple Crystal, yaitu sebuah item yang ikut terlahir ketika bayi Magical Beast Purple Crystal Winged Lion King terlahir. Oleh sebab itulah setelah itu Yunyun pun akhirnya pergi ke pegunungan binatang ajaib untuk mencarinya. Di pegunungan binatang ajaib seperti yang terlihat di dalam episode spesial season 1-nya, Yunyun pun akhirnya bertemu dengan Purple Crystal Winged Lion King dan akhirnya bertempur habis-habisan dengannya untuk mendapatkan Purple Crystal itu. Namun sayangnya Yunyun pun akhirnya kalah dan terluka parah akibat pertempuran itu. Bahkan kekuatannya pun berhasil disegel oleh makhluk itu. Dan di saat itulah Shoyan yang sebenarnya juga memperhatikan pertarungan mereka sebelumnya itu pun akhirnya menolongnya dan merawat luka-lukanya itu hingga sembuh. Di dalam kondisi terlemahnya itu, Yunyun yang biasa memiliki sikap angkuh dan acuh tak acuh terhadap seseorang, terutama kepada seorang pria pun, akhirnya mulai merasakan sesuatu hal asing di dalam hatinya itu. Oh iya, pada saat itu mereka berdua itu menggunakan nama palsu satu sama lain, sehingga mereka itu tidak mengetahui identitas masing-masing. Oke? Setelah ia sembuh dan segel kekuatannya berhasil ia buka, ia pun akhirnya berniat untuk kembali melawan Purple Crystal Winged Lion King itu lagi untuk mendapatkan Purple Crystal. Melihat tindakan keras kepala dari Yunyun itu, Shoyan pun akhirnya menawarkan bantuannya kepada Yunyun saat itu. Setelah itu, secara singkat cerita, Yunyun pun akhirnya pergi melawan Purple Crystal Winged Lion King itu untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Shoyan pergi ke sarang makhluk itu untuk mencari item Purple Crystal itu untuk Yunyun. Dan akhirnya rencana mereka itu pun berhasil, meskipun Shoyan akhirnya terluka parah akibat insiden itu. Dan di saat itulah, melihat usaha mati-matian Shoyan dalam membantunya itu, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan pun benar-benar tumbuh di dalam hatinya terhadap pemuda kecil yang baru pertama kali ia temui saat itu. Di saat itu, ia pun akhirnya membantu menyembuhkan Shoyan yang terluka, dan setelah itu meninggalkan sebuah metode Ki dan teknik Do di samping Shoyan yang masih belum sadar, serta rompi inti biru laut yang biasa ia kenakan, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Shoyan yang masih belum tersadar, sambil membawa Purple Crystal yang telah diambil Shoyan sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, secara tiba-tiba, luka racun yang diderita oleh Nalan Jie, yaitu kakek dari Nalan Yanran pun menjadi semakin parah. Oleh sebab itu, demi menyembuhkan kakek Nalan Yanran, Pil King Guhe pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke wilayah Gurun Tiger untuk mencari sebuah Heavenly Flame atau api surgawi untuk menyembuhkan Nalan Jie. Dan pada saat itulah ia meminta Yunyun untuk mengawalnya. Di dalam perjalanan itu, Yunyun pun secara tidak terduga melihat Shoyan yang sedang dikejar oleh seseorang dari suku rakyat ular, dan dia pun akhirnya menyelamatkannya. Barulah setelah itu perjalanan mereka pun dilanjutkan. Beberapa waktu kemudian, setelah melakukan pertempuran yang cukup sengit di daerah suku rakyat ular demi merebut api surgawi yang ada di tangan Ratu Medusa, kelompok Guhe pun akhirnya melihat sesosok orang yang terbang pergi sambil membawa api surgawi di tangannya. Oleh sebab itulah mereka pun akhirnya mengejarnya.
Karena Yun Yun adalah orang terkuat di kelompok itu, Yun Yun lah yang pada saat itu memilih untuk pergi sendirian mengejar sosok itu. Karena pada saat itu mereka sebenarnya juga dikejar oleh beberapa tetua dari suku rakyat ular, sehingga mereka harus berpencar untuk menghindari kejaran mereka juga. Setelah pengejaran yang cukup sengit, Yun Yun pun akhirnya berhasil mencegat sosok itu. Namun di situ ia benar-benar terkejut setelah mengetahui bahwasanya sesosok yang ia kejar sebelumnya itu ternyata adalah Shoyan. Di pertemuan yang emosional itu, Yun Yun pun akhirnya memilih untuk membiarkan Shoyan pergi sambil membawa api surgawi itu. Di saat itu juga terjadi adegan di mana Shoyan akhirnya menyelamatkan Yun Yun yang dikepung oleh para tetua dari suku rakyat ular, meskipun dengan cara menyamar dan bantuan dari Yalao. Beberapa bulan kemudian, secara tidak terduga, Yun Yun pun merasakan kekuatan pertempuran yang luar biasa di tingkat doang di daerah sekitar wilayah Clan Mo, yaitu salah satu dari anak buah Mystic Cloud Sect, sehingga dia akhirnya mulai menyelidikinya. Dan gara-gara hal itu dan beberapa hal lainnya juga lah, ia akhirnya datang terlambat dan tidak menyaksikan pertemuan penentuan perjanjian 3 tahun antara Shoyan dengan muridnya Nalan Yanran, yang ternyata berakhir dengan kekalahan Nalan Yanran dan sebuah insiden yang cukup besar di sektenya itu. Beberapa hari setelah itu, kejadian yang tidak disangka-sangka pun terjadi, di mana Shoyan dengan sangat marah datang ke dalam sektenya lagi. Saat itu dia yang belum pernah tahu penampilan sebenarnya dari Shoyan pun akhirnya benar-benar terkejut setelah mengetahui bahwasanya Yaoyan yang selama ini ia kenal dan cintai ternyata adalah Shoyan yang merupakan mantan tunangan muridnya sendiri. Di situ ia awalnya berusaha untuk menenangkan Shoyan dan mencoba untuk mencari solusi dengan cara baik-baik di antara keduanya. Namun karena keputusan Yunsan yang dengan sombong langsung menantang Shoyan, pertempuran yang luar biasa pun akhirnya benar-benar mengguncang sektenya itu, yang menyebabkan salah satu tetua sektenya pun menjadi korban, dan bahkan Yunsan pun juga terluka parah. Namun di dalam pertempuran itu, gara-gara dia yang lebih memilih untuk membela sektenya dan ikut memojokkan Shoyan, keputusannya itu telah benar-benar membuat Shoyan sangat kecewa kepadanya, dan membuat Shoyan akhirnya mengembalikan rompi inti biru laut pemberian darinya sebelumnya kepadanya. Saat Shoyan akhirnya telah melarikan diri dari sektenya itu, Yunsan pun akhirnya memerintahkan kepadanya untuk ikut pergi membantu tim pengejaran dan pergi membunuh Shoyan. Perintah itu benar-benar secara paksa akhirnya dituruti oleh Yun Yun, di mana dia saat itu juga mulai pergi ikut mengejar Shoyan yang melarikan diri. Bahkan dialah yang pada saat itu yang nantinya mengungkap tempat persembunyian dari Shoyan dan membuat Shoyan hampir saja mati dikeroyok oleh seluruh murid dan para tetua dari sektenya itu. Hingga suatu ketika saat Shoyan benar-benar terpojok, muncul klan premier yang dipimpin oleh Hai Bodong dan juga Yafei yang membantu Shoyan untuk menghadang seluruh anggota dan para tetua Mystic Cloud Sect yang sedang mengejarnya saat itu. Dan pada saat itulah, saat sudah tidak ada lagi yang mengejar Shoyan, Yun Yun lah yang akhirnya muncul menjegat Shoyan seorang diri. Pada saat itu, Yun Yun yang benar-benar dipenuhi dengan rasa bersalah kepada Shoyan pun akhirnya memutuskan untuk bertentangan dengan perintah gurunya dan malah membantu Shoyan dengan menghapus jejak pelacak energi Yunsan yang ada di dalam tubuh Shoyan saat itu, dan juga menyuruh Shoyan untuk pergi dari kekaisaran Jiama ini agar dia bisa lepas dari kejaran Mystic Cloud Sect lagi, karena dirinya sendiri sebenarnya benar-benar tidak bisa jika harus melihat Shoyan mati di tangan sektenya ini. Dan gara-gara keputusannya itulah, setelah ia kembali ke sektenya, Yunsan yang mengetahui hubungan antara Yun Yun dan Shoyan serta tindakannya sebelumnya yang malah membiarkan Shoyan melarikan diri, akhirnya murka dan memutuskan untuk mengurung Yun Yun dan bahkan juga menyegel kekuatannya. Pada saat itu, Yun Yun benar-benar dikurung sepenuhnya oleh Yunsan selama kurang lebih 3 tahun. Hingga akhirnya Yunsan yang benar-benar tidak sabar karena Shoyan yang tidak muncul-muncul juga setelah 3 tahun ini memutuskan untuk merencanakan pernikahan antara Yun Yun dan juga Pilking Guhe untuk memancing Shoyan agar segera mengungkapkan diri. Dan secara tidak terduga, pada saat itu Shoyan setelah 3 tahun tidak pernah muncul, benar-benar muncul mengguncang kekaisaran Jiama dengan membawa pasukan yang berasal dari daerah Black Corner.
Singkat cerita, Xiaoyan beserta pasukannya pun akhirnya datang di pernikahan Yunyun dan Guhe itu. Dan pertempurannya luar biasa pun akhirnya mengguncang kekaisaran. Pihak Xiaoyan melawan pihak Mystic Cloud Sect yang pada saat itu hampir saja benar-benar menguasai seluruh kekaisaran Jiama ini. Pada saat itu dengan mata kepalanya sendiri, Yunyun pun benar-benar menyaksikan saat-saat di mana Xiaoyan akhirnya membunuh Yunsan dan menghancur leburkan Mystic Cloud Sect-nya ini. Namun untungnya berkat permintaan dari Yunyun, kebanyakan anggota dari sektinya itu bisa selamat karena Xiaoyan memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi dan membubarkan Mystic Cloud Sect ini. Oh iya, info tambahan, saat Yunyun dikurung oleh Yunsan, Yunsan beberapa kali meminta Yunyun untuk melupakan Xiaoyan dan meminta kepadanya untuk menyesali semua perbuatannya sebelumnya yang telah membantu Xiaoyan agar Yunsan bisa membebaskannya lagi. Namun Yunyun terus menolaknya. Bahkan saat ia telah dijodohkan dengan Guhe, Guhe pernah datang menemuinya secara langsung dan meminta dia agar dia melupakan Xiaoyan dan mencoba untuk membuka hatinya kepada orang lain seperti dirinya. Namun Yunyun juga sekali lagi dengan cepat langsung menolaknya. Bahkan di situ Yunyun juga mengatakan kalau Guhe itu benar-benar kalah jauh dengan Xiaoyan jika harus dibandingkan, yang membuat Guhe benar-benar sedikit emosi. Yang akhirnya saat Xiaoyan datang membawa pasukan ke pernikahan mereka berdua, Guhe dengan berani langsung menantang Xiaoyan untuk berduel 1 lawan 1 dalam memperebutkan Yunyun. Meskipun ujung-ujungnya ia kalah dalam 1 kali serangan oleh Xiaoyan. Gila kan? Namun untungnya Guhe itu orangnya gentleman sehingga dia benar-benar mengakui kekalahannya itu dan dengan sportif menepati kesepakatan tadi dan langsung pergi meninggalkan puncak gunung Mystic Cloud itu. Dan pernikahannya pun ditinggalkan. Kembali ke perjalanan hidup Yunyun lagi. Setelah Mystic Cloud Sect hancur lebur di tangan Xiaoyan, Yunyun yang benar-benar merasa bersalah dengan sektenya itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi berkelana dan meninggalkan kekaisaran Jiama ini. Namun sebelum ia pergi itu, ia meluangkan waktunya untuk benar-benar mengucapkan kata-kata perpisahan dengan Xiaoyan tepat di puncak gunung Mystic Cloud itu. Pada saat itu Xiaoyan sebenarnya sempat mengajaknya untuk berkelana dan mulai hidup bersama mulai saat itu juga. Namun Yunyun akhirnya memutuskan untuk menolaknya karena rasa bersalahnya terhadap sektenya ini. Namun sebagai permintaan maafnya atas penolakannya itu, ia pun akhirnya mulai hidup bersama dengan Xiaoyan selama 3 hari di puncak gunung Mystic Cloud itu. Sebelum akhirnya dia dan Nalan Yanran pun benar-benar pergi meninggalkan kekaisaran Jiama ini. Waktu itu mereka berdua pun terus melakukan perjalanan menjelajahi benua untuk mencari tempat yang memiliki suasana yang mereka harapkan untuk akhirnya menetap di tempat itu. Dan penjelajahan mereka itu pun benar-benar telah berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun sebelum akhirnya mereka merasakan suasana yang cocok itu di dalam Flower Sect, yaitu salah satu dari 11 fraksi terbesar di Central Plain atau benua tengah. Pada saat itu Yunyun pun akhirnya bergabung dengan mereka dan menjadi seorang tetua tamu di sekte itu dan akhirnya menetap di daerah gunung di dalam wilayah sekte itu. Oh iya, pada waktu itu Yunyun sebenarnya sudah memutuskan untuk menjalani pengasingannya di pegunungan itu yang jauh dari hiruk pikuk manusia bersama Nalan Yanran, karena dia memang sudah bertekad untuk mulai menikmati hidupnya di pengasingan itu dan tidak mau lagi berurusan dengan urusan-urusan fraksi lagi. Bahkan dia sudah tidak terlalu mempedulikan kultivasinya. Pokoknya Yunyun itu hanya ingin hidup dalam kedamaian saja. Namun takdir berkehendak lain. Setelah lebih dari 1 tahun mereka tinggal di dalam Flower Sect itu dan memutuskan untuk menetap di suatu gunung terpencil di dalam sekte, Yunyun yang sedang berkeliaran secara acak pun menemukan sebuah gua di sekitar gunung tempat tinggalnya itu dan melihat ada seorang wanita tua dengan kaki pincang yang tinggal di dalamnya. Namun wanita tua yang melihat kehadiran Yunyun itu pun malah dengan cepat langsung menyerangnya dan membuat Yunyun terlempar keluar dengan beberapa luka. Tapi mendapatkan perlakuan seperti itu, bukan hanya Yunyun tidak marah, malahan setiap hari ia terus mengirimkan sebuah makanan kepada wanita tua itu. Dan hal itu terus berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Barulah setelah selama 2 tahun itu, wanita tua itu pun akhirnya mau meninggalkan gua itu dan ikut tinggal bersama dengan Yunyun dan juga Nalan Yanran. Dan 1 tahun pun akhirnya berlalu.
Setelah wanita tua itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun, emosi yang agak aneh yang wanita tua itu miliki pun mulai menjadi jauh lebih baik. Pada saat itu mereka pun akhirnya juga mulai sadar bahwa wanita tua itu menyebut dirinya sebagai nenek Hua. Namun mereka, Yunyun dan Yanran, tidak yakin dengan apa yang nenek Hua itu lakukan di gunung ini. Selain itu, mereka tidak menemukan dan tidak menyadari bahwa dia adalah seorang praktisi atau kultivator. Namun nenek Hua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama mereka selama kurang lebih 1 tahun itu. Namun ketika dia akan mencapai batas hidupnya itu, nenek Hua menggunakan satu teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua dokinya di dalam tubuh Yunyun. Selain itu, dia bahkan juga memberikan Yunyun sebuah tablet giok dan memintanya untuk menjadi kepala atau pemimpin dari flower sect atau sekte bunga ini. Pada saat itu, Yunyun dan Yanran benar-benar tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja mereka alami itu. Bahkan dulu ketika Yunyun pertama kali menyelamatkan nenek Hua ini, ia benar-benar tidak merasakan aliran doki sama sekali di dalam tubuh nenek Hua. Namun berdasarkan penampilan terakhir dari nenek Hua di akhir hidupnya tadi, sudah jelas bahwasanya nenek Hua itu adalah seorang yang sangat kuat, yang kekuatannya mungkin di sekitar puncak tingkat Dozun. Pada saat itu Yunyun benar-benar tidak berdaya dengan situasi yang baru saja ia alami itu. Namun karena dia benar-benar sudah tidak tertarik dengan urusan-urusan fraksi lagi, terutama untuk menjadi pemimpin dari suatu fraksi, Yunyun pun memutuskan untuk tetap tinggal di gunung itu setelah mengubur nenek Hua dan memilih untuk mengabaikan semua itu. Namun siapa sangka setelah setengah tahun kemudian datang seorang wanita yang tiba-tiba meminta Yunyun untuk menyerahkan tablet giok pemberian nenek Hua sebelumnya itu. Pada waktu itu, Yunyun yang benar-benar tidak mau ikut campur dengan urusan internal sekte ini pun akhirnya menyerahkan tablet itu setelah cukup lama berpikir. Namun tanpa disangka-sangka, wanita itu datang lagi dan meminta doki nenek Hua yang telah disegel di dalam tubuhnya itu. Singkat cerita, karena segel nenek Hua itu telah benar-benar menyatu dengan tubuh Yunyun, dan apabila segel itu dengan paksa dikeluarkan akan benar-benar membuatnya mati, Yunyun pun menolaknya. Dan akhirnya terbentuklah perjanjian duel antara mereka berdua untuk memperebutkan hal itu. Namun yang jadi masalah adalah peraturan di dalam flower sect atau sekte bunga itu memperbolehkan bahwa seseorang sepasang wanita dan pria untuk bertempur secara bersama-sama, sehingga Yunyun akan benar-benar kewalahan dengan hal itu. Apalagi kekuatan wanita itu sekarang berada di bintang 4 Dozun, dan Yunyun pada saat itu hanya memiliki kekuatan di bintang 1 Dozun. Belum lagi pasangan dari wanita itu berada di tingkat kekuatan bintang 6 Dozun, sehingga benar-benar mustahil bagi Yunyun untuk bisa menang. Melihat duel yang benar-benar mustahil untuk dimenangkan oleh gurunya itu, Nalan Yanran pun secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Yunyun beberapa hari sebelum duel dilakukan pergi meninggalkan flower sect atau sekte bunga ini untuk meminta bantuan kepada Shoyan yang sekarang telah menjadi pemimpin muda dari Falling Star Pavilion, yaitu salah satu dari 11 faksi terkuat lainnya di Central Plain atau dataran tengah ini, karena Yellow sebenarnya adalah pemimpin dari Falling Star Pavilion itu. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Shoyan pun langsung datang dan membantu Yunyun dalam duel itu. Gilanya lagi, pada waktu itu Shoyan yang memiliki kekuatan di bintang 3 Dozun memilih untuk berduel sendirian menggantikan Yunyun menghadapi kedua orang di tingkat bintang 4 dan bintang 6 Dozun itu. Dan Shoyan pun benar-benar menang tanpa menerima luka yang berarti sedikit pun. Pada waktu itu setelah duel berakhir, Shoyan pun akhirnya meminta dan memujuk Yunyun untuk menerima kondisi ini dan menjadi pemimpin dari flower sect atau sekte bunga itu. Mendengar bujukan dari orang yang dia cintai itu, Yunyun pun akhirnya menerima kondisi yang melandanya saat itu dan menyetujui untuk menjadi pemimpin dari sekte ini. Belum lagi para tetua dari sekte yang benar-benar shock ketika menyaksikan akhir dari duel yang dilakukan oleh Shoyan tadi dan melihat hubungan antara Yunyun dan juga Shoyan juga mulai menyetujui untuk menjadikan Yunyun sebagai pemimpin mereka selanjutnya. Dan akhirnya Yunyun pun secara resmi menjadi pemimpin dari flower sect atau sekte bunga ini. Setelah peristiwa itu, Shoyan pun akhirnya kembali ke Falling Star Pavilion dan waktu pun terus berlalu, bahkan mereka tidak pernah bertemu kembali.
Hingga akhirnya beberapa tahun setelah kejadian itu muncul sebuah fenomena yang menggebarkan seluruh benua, yaitu kemunculan kembali dari bodhisattva Ancient Tree. Pada waktu itu cukup banyak sekali fraksi yang datang untuk memperebutkannya, tidak terkecuali untuk Flower Sect atau sekte bunga. Saat itu Yun sebagai pemimpin sekte akhirnya membawa beberapa pasukan sektenya untuk ikut memperebutkan harta di pohon itu. Namun sayangnya pada saat mereka melakukan perjalanan itu, secara tidak terduga-duga, ternyata kelompok mereka dijebak dan disergap oleh Perform Sky Sect, yaitu salah satu dari 11 fraksi terkuat lainnya di Central Plan. Pada saat itu cukup banyak sekali anggota dan tetua sektenya yang menjadi korban dari sergapan Perform Sky Sect itu. Namun untungnya seperti biasa, Shoyan yang juga membawa pasukan dari Falling Star Pavilion untuk menuju Bodhisattva Ancient Tree pun secara tidak terduga mengetahui kondisi kelompok Yun saat itu, sehingga dia akhirnya datang membantu dan membantai seluruh kelompok Perform Sky Sect yang mengepung kelompok Yun saat itu. Dan mulai dari situlah kelompok mereka pun mulai pergi bersama-sama dan menuju ke Bodhisattva Ancient Tree. Setelah peristiwa kemunculan Bodhisattva Ancient Tree itu telah benar-benar selesai, di mana Shoyan lah yang akhirnya mendapatkan Heart Bodhisattva atau hati Bodhisattva, yaitu harta yang paling diincar semua orang ketika Bodhisattva Ancient Tree muncul. Pada saat itu mereka pun akhirnya berpisah. Dan setelah itu kondisi Yun pun sudah tidak pernah diceritakan lagi, kecuali kita diberitahukan bahwasanya setelah beberapa tahun setelah kejadian itu, Yun pun akhirnya membantu Shoyan, di mana dia memutuskan untuk menggabungkan sektenya ke dalam fraksi baru yang baru saja akan dibentuk oleh Shoyan untuk mengalahkan Hall of Soul, dan fraksi itu adalah Sky Mansion. Baiklah, mungkin itu saja untuk riwayat perjalanan hidup dari Yun. Selanjutnya mari kita lihat teknik-teknik apa aja yang dimiliki dan dikuasai Yun saat itu dan pernah ia gunakan dan perlihatkan. Yang pertama yaitu adalah Furious Wind Soul Sealing Array. Untuk tingkatannya tidak diketahui karena nggak pernah dijelaskan. Teknik ini berbentuk seperti sebuah angin topan dan pernah digunakan oleh Yun ketika melawan Purple Crystal Winged Lion King di pegunungan binatang ajaib. Yang kedua, Extreme Wind Fallen Massacre. Untuk tingkatannya juga tidak diketahui karena nggak pernah dijelasin juga. Teknik ini berbentuk seperti bintang jatuh yang sangat cepat. Dan teknik ini itu juga pernah digunakan oleh Yun ketika melawan Purple Crystal Winged Lion King di pegunungan binatang ajaib. Baiklah, mungkin itu tadilah pembahasan seputar Yun atau Yunzi di dalam cerita Battletoads Devon ini. Semua informasi tadi gue dapatkan berdasarkan film dan juga novelnya. Jika menurut kalian masih ada yang kurang, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah, karena pasti akan gue baca dan gue jawab. Dan mungkin kalau banyak yang tertinggal akan gue buatin part 2-nya, oke? Tapi cuma kalau ada banyak yang informasi tertinggal. Kalau enggak, ya enggak gue buatin. So, gue dari Fun Movie, terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa nantikan video gue selanjutnya, and sampai jumpa. Lelah cok, rekaman panjang amat. Sampai jumpa, bye-bye. Pokoknya bye-bye, 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 bye-bye. Yo, kangen nggak kalau sama gue, suara gue itu?